Pagi hari ini seperti biasa kita akan ambil waktu untuk kita berdoa bagi setiap saudara, dimanapun saudara berada. Dengan segala macam persoalan, dengan segala macam pergumulan, kita mau berdoa, kita mau hadapkan kepada Tuhan. Seperti firman-Nya mengatakan, datang kepada tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Pagi hari ini, saya ajak semua saudara dimanapun saudara berada, apakah saudara yang sedang ada di GSG, saudara yang ada di gereja, saudara yang ada mengikuti ibadah lewat YouTube, lewat media sosial yang lainnya, saudara yang bahkan mengikuti lewat radio. Pagi hari ini datang kepada tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Tidak ada hambatan apapun, tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi, tidak ada yang menakutkan, tidak ada jarak antara kita dan Tuhan. Tuhan hanya katakan, datang kepada tahta kasih karunia-Ku dengan penuh keberanian. Jangan dengan keraguan. Tidak boleh ada yang mengintimidasi saudara. Saudara katakan, Pak, saya bukan orang yang benar. Saudara sudah dibenarkan oleh Kristus. Pak, saya banyak dosa. Saudara sudah ditebus oleh Kristus. Pak, saya tidak layak. Saudara sudah dilayakkan. Alkitab mengatakan datang kepada tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Maka dari itu pagi hari ini, apapun siapapun saudara, datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, supaya saudara mendapatkan rahmat dan mendapatkan kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Ada dua kesaksian saya ingin bacakan buat Bapak, Ibu, dan semua saudara pada pagi hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap bahwa bahkan sementara saya membacakan kesaksian ini, iman dan pengharapan Bapak Ibu sekalian itu akan dibangkitkan. Bangkit dan terus berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah dari Magetan, dari seorang ibu di Magetan. Shalom Pastor, sungguh dahsyat Bapak bekerja, kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun, puji Tuhan. Saya selalu rutin mendengarkan streaming ibadah dan bagian yang menjadikan saya dikuatkan adalah ketika pastor membacakan kesaksian dan berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan permasalahan seperti ini. Ya, ketika saya membacakan kesaksian, karena memang Injil itu harus menjadi kesaksian. Injil itu bukan hanya sekedar berita. Injil itu adalah berita baik yang menjadi kesaksian bagi saya dan saudara. Sejak 3 bulan yang lalu, suami saya sakit. Seperti diguna-guna. Karena sakitnya tidak normal. Ya, sakitnya tidak normal seperti umumnya biasa orang sakit. Berbagai tindakan medis sudah saya lakukan, namun belum ada hasil. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk kembali menantikan mujizat dari Tuhan. Setiap kali streaming ibadah, saya setel radio dan volume saya keraskan supaya suami saya yang di dalam kamar bisa ikut mendengarkan. Di ibadah beberapa minggu lalu saat perjamuan, saya ikut melakukan perjamuan sembari mengajak suami saya. Dan puji Tuhan, sekarang kondisi suami sudah semakin membaik, sehat, bugar, dan raut mukanya, raut wajahnya cerah sekali. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor untuk pelayanan doa di streaming ibadah. Semakin banyak orang yang dijamah dan mengalami pertolongan campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua dari seorang ibu juga dari Bogor. Shalom Pastor, terima kasih untuk streaming ibadah setiap minggunya dan terima kasih untuk pelayanan doa yang ditujukan bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Memang tidak disebutkan secara spesifik untuk sakit mata saya, tapi yang saya lakukan setiap kali ketika pastor berdoa adalah menaruh tangan di bagian mata saya. Puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan dari mata yang rabun dan kabur saat saya melihat. Sekarang saya sudah bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata dan sudah tidak kabur lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudaraku untuk setiap kesaksian
yang diberikan. Saya mendorong juga Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada, setiap kali ada kesaksian kirimkan kepada kami, supaya kesaksian itu ketika dibacakan akan memberikan menjadi berkat bagi banyak orang, membangkitkan iman dan membangkitkan akan pengharapan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya ajak sekali lagi Bapak Ibu yang ada di gereja, mari semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sama-sama kita satukan doa kita. Saudara yang ada di gedung gereja, saudara semuanya bangkit berdiri, lalu kita satukan doa kita satukan pengharapan kita mau berdoa bagi setiap saudara dimanapun mereka berada di seluruh dunia yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Ada satu kata-kata yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu jalan keluar. Jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar. Itu kata-kata yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Jalan keluar. Bagi setiap saudara yang mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, dan saudara berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Saudara berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong saudara. Saudara berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan saudara. Saudara berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa membawa saudara kepada kemerdekaan. Pagi hari ini Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan untuk masalah-masalah yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berpuluh tahun, Tuhan katakan, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu, aku akan memberikan jalan kelegaan kepadamu. Karena itulah Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun engkau berada dengan semua pergumulan, ada beberapa saudara yang mengalami pergumulan dalam keluarga. Hubunganmu dengan pasanganmu, dengan suami atau istrimu seperti tidak ada perkembangan yang baik. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan engkau memendamakan rasa kecewa, rasa marah, dan rasa pahit itu dalam kehidupanmu. Juga dengan keluarga, dengan anak-anakmu engkau merasakan tidak ada pengharapan apapun dengan anak-anakmu. Mereka hidup jauh daripada Tuhan. Dan setiap kali saudara mencoba berbicara, bukan jalan keluar yang terjadi, tapi justru pertengkaran. Tapi pada pagi hari ini Tuhan katakan, aku memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah keluarga dan juga untuk sakit penyakit. Untuk sakit penyakit, beberapa dari engkau divonis dokter bahwa sakitmu sudah sangat berat dan hanya tinggal menunggu waktu. Tapi pagi hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan pengharapan, bahkan kau akan berumur panjang. Amen. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Bagi saudara yang ada di dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, engkau sedang menghadapi tembok yang tebal, engkau mengatakan, Pak, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan. Pagi hari ini Tuhan katakan, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu, engkau akan mendapatkan jalan keluar bahkan yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya, tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya jalan keluar yang daripadamu sedang terjadi atas kehidupan kami semuanya. Hamba berdoa semuanya Engkau beri jalan keluar, tidak ada satu orang pun yang tidak mendapatkan pertolongan daripadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, semua sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.